Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya konsep dan maketnya yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sigit Pamungkas, kemudian ada saudara dan pada konsep dan maket kali ini saya membuat sebuah tugu dengan judul Berenang Landmark Ikonik Jawa Barat dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Jadi isu yang saya angkat adalah minimnya pengetahuan atau pengetahuan anak muda sekarang mengenai budaya yang ada di daerahnya sendiri. Jadi mengapa saya angkat konsep ini? Tujuannya adalah agar anak-anak muda tentunya untuk memahami budaya-budaya yang ada di daerahnya itu. Nah, kemudian dari situlah kami buat tugu ini. Ketika jadi kita aplikasikan pada desain kali ini. Dan kenapa kita mengambil arsitektur yang vernakular? Karena ini berkaitan dengan kebudayaan di daerah tersebut. Jadi kita ambil dengan konsep neo-vernakular. Kenapa neo-vernakular? Karena kita terdiri dari anak-anaknya ya, yang tentunya ketika kita melihat budaya-budaya yang menggunakan konsep vernakular tradisional itu merasa kayak bosan gitu. Bosan, jadi kita akan menggunakan neo. Neo itu bangunannya lebih modern, tapi tetap mengadopsi dari budaya-budaya yang ada di sekitar daerah yang tersebut. Kemudian untuk konsep desainnya, yang pertama kita ambil dari bentuk yaitu kujang. Kujang itu bentuk pusaka dari asli daerah Jawa Barat. Bisa dilihat teman-teman di maketnya. Jadi untuk jalurnya itu kita kan buat tugu itu di tengah jalan. Tengah jalan itu jadi nanti ketika kita mengendarai atau melewati jalan tersebut, dari tengah itu kita lihat siluet dari bentuk kujangnya. Jadi itu kita terapkan vernakularnya di situ dari bentuk sebuah kujang. Ketika kita melihat melewati jalan tersebut dari satu arah, kita akan melihat seperti ini siluet sebuah gambar kujang. Kemudian yaitu yang kedua yaitu untuk modulnya. Jadi sini ada susunan-susunan tersebut kayak batu, bata atau ini seperti ini. Nah itu bahannya menggunakan namanya modul gersi. Nah modul gersinya itu motifnya saya ambil dari batik di Tasik, yaitu batik Megabendung. Jadi seperti ini. Nah nanti dari dua bentuk tersebut akan menghasilkan sebuah hasil seperti ini. Jadi secara tidak langsung sebagai tujuan kita untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak milenial di daerah tersebut dan juga kepada wisatawan atau orang yang berada di luar daerah tersebut dengan menggunakan tugu seperti ini. Karena ini juga salah satu strategi yang efektif ya dengan jalan, karena kan kita sering melewati jalan mungkin hampir setiap harinya gitu. Jadi ketika rancang tugu seperti ini secara tidak langsung ini jadi salah satu landmark atau misalnya ada yang bertanya tentang jalan di mana ini dan jadi ancor-ancor gitu atau tanda. Iya, ada gambar ya teman-teman. Ya untuk maketnya saya buat dengan skala 1:50 dengan diameternya yaitu diameter lingkaran 5 meter, kemudian tingginya yaitu 10 meter. 10 meter, 6 meter, maaf.
diameter 5 meter dan tinggi 6 meter seperti itu. Seperti itu. Dipersilakan Ibu mau menyampaikan pendapat. Terima kasih. Ini kelompok Mas Sigit. Oke, sudah bagus berkaitan dengan ekonomi. Cuma yang Ibu pertanyakan di sini, itu kan tadi katanya dari bahannya dari batu bata ya Mas? Bukan Bu, dari modul GRC. Apa? Modul GRC. Oh, betul. Itu ketebalannya berapa Mas? Ketebalannya sekitar 15.000. Ya hampir sama dengan bata ya? Iya, hampir sama dengan batu. Cuman kita kalau misalkan bata dengan posisi itu kan lubangnya nggak begitu gede ya, agak rapat. Jadi yang di dalamnya malah nggak kelihatan, batu samar-samar ya. Tapi sayang sekali, dan juga kenapa kok bentuknya tidak mengikuti bentuk yang di dalamnya itu, yang pusakanya itu ya, kan ada lampunya ya. Sebenarnya itu mengikuti Bu, cuma susah untuk membantunya ikut Aplikasinya Iya. sebenarnya ikuti. Pengaplikasian. Oh, iya. Tapi cuma pengaplikasiannya kan udah Datanya susah. karena kan waktunya juga cuma 1 hari, jadi terbatas gitu. Nah, kalau misalkan ini pembuatan ini yang susah kan, kamu dari gambar itu kan sebenarnya bisa ya, Bisa. dari gambar otopet atau apa itu pakai apa 3D itu kan. Iya, bisa. Ya, harusnya di tampilan di sananya yang diperlihatkan seperti itu, tapi itu kenyataannya sama dengan yang ini kan. Iya. Ya, oke. Mungkin karena Pengennya memang kamu wujudnya seperti itu. Wujudnya seperti itu. Hanya untuk makanya yang susah. makanya yang Cuman di sana harusnya ditampilkan juga yang disesuaikan dengan kamu Iya. harusnya ya. Terus yang ibu ingin tanyakan, yang namanya lamat juga itu harusnya lebih tinggi dari nggak rata gitu dengan jalan. Itu misalkan kamu jalan di situ hanya berapa senti itu dari situ, misalnya kenaikannya kan 1:50, berarti ada berapa tingginya? Tingginya? Tapi juga terlalu dekat dengan jalan. Ya. Jadi orang di situ langsung duduk, langsung lihat di situ kan, harusnya kan agak ke dalam, misalkan di sekelilingnya ada kolam atau apa sekitar itu, misalkan terus baru agak di tengahnya, di tengah nanti, jadi nggak langsung dari jalan duduk gitu ya, duduk bangunan gitu kan, itu harus ada. Kalau itu hanya untuk itu kan dari standar ya, dari standar baru. Kalau ini harus dari standar dari Ransnam tersebut, itu juga ada hitungannya di situ dengan ketinggiannya juga, nggak langsung hanya berapa senti aja dari dasar. Saya rasa itu dari itu kayak gitu aja. Oh, dari teman-teman. Dari teman-teman, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dari Mas Yusuf silakan. Izin bertanya, landmark kan merupakan ciri khas atau identitas sebuah kota. Jadi saya pengen tahu filosofi yang terkandung dalam landmark itu apa sih? Landmark Kota Jawa Barat itu yang Mas Sigit dan kawan-kawan itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini kami kan tujuan untuk memperkenalkan budaya dari Jawa Barat itu. Sudah dijelaskan tadi, filosofi yang terkandung itu kita akan membuat sebuah siluet berbujang. Jadi lebih ditekankan di bentuk pusaka bujang itu dari kita adopsi dari daerah tersebut. Ya, maksud saya semisal di flyover stasiun itu kan gada, landmarknya gada, itu melambangkan bahwa Kota Purwokerto itu kuat, tegas kayak gitu loh Pak. Kalau yang kali ini saya menanyakan soal market yang kasih gitu. Jadi kan kita ambil dari filosofi Kujang ya. Nah, Kujang itu merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan juga, melambangkan kekuatan dan keberanian. Itu yang dimaksud. Oke, terima kasih. Jadi melambangkan kekuatan dan keberanian dari landmark ini. Bagaimana Yusuf? Cukup? Ya. Silakan dari teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan.
saya juga menanyakan mengenai itu yang itu kan GSC ya mas materialnya itu apakah sebenarnya nggak ada pendekatan untuk melakukan penggunaan material yang identik dengan kawasan Jawa Barat itu sendiri? Kenapa GSC? Kenapa GSC? Karena kan neo vernakular modern ya. Jadi saya budayanya itu kenapa itu ngambil dari bentuknya, kemudian untuk materialnya kami menggunakan bahan modernnya. Jadi neo vernakular kan. Berarti bentuknya vernakular tetapi materialnya itu Materialnya iya modern. ya, terima kasih. Cukup Mas Yos. Dari teman-teman yang lain? Di sini. Ya, Mas Yowin, silakan. Itu kan motif batiknya gedung berasal dari Cirebon. Nah, Cirebon kan daripada cenderung ke suku Sunda lebih cenderung ke suku Jawa. Nah, berarti itu mau presentasikan bangunannya untuk hanya untuk suku Sunda atau keseluruhan Jawa Barat? Keseluruhan Jawa Barat. Bagaimana? Cukup. Dari yang lain, silakan. Mas, saya dari kelompok 2 Talagiski menanyakan, berarti ini untuk landmark provinsi Jawa Barat atau apa, kota atau gimana? Sesuai dengan judulnya di Jawa Barat atau kota? Penempatannya di kota. Penempatannya di kota Tasikmalaya. Tapi mempresentasikan budaya Jawa Barat sekali. Ya, terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lain sudah cukup? Ya, terima kasih Mas. Oke, baik. Presentasi kami dari kelompok 3 mungkin teruskan. Mohon maaf ada coba saya berkenan. Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.